Mika pasal 5 hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1 ini dan perikopnya juga satu perikop saja, yaitu tentang Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Itu sudah dinubuatkan mengenai Betlehem. Betlehem itu yang terkecil di antara kaum Yehuda, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan. Daripadamu akan bangkit bagiku, bangkit bagi Tuhan sendiri, seorang yang akan memerintah Israel. Dari Betlehem lahir Tuhan Yesus yang masih sangat jauh sekali sampai zaman Tuhan Yesus nantinya di perjanjian baru, tetapi sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kita lihat nubuatan dari Mika ini sampai pada kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Benar, dari Betlehem, di sana nantinya Tuhan Yesus lahir, yang dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan sudah persiapkan dari jauh-jauh sebelumnya, sampai waktunya dari Betlehem Efrata yang paling kecil dari antara kaum Yehuda. Di situ Tuhan membangkitkan, Tuhan melahirkan di situ tempat Tuhan Yesus lahir. Tuhan tidak memilih yang paling besar, yang paling hebat, yang paling jago, tetapi dari yang paling kecil. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Nantinya kita tahu bagaimana Yesus lahir dari perawan Maria, lahir tanpa hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi melalui Roh Kudus Maria mengandung dan melahirkan Yesus di Betlehem. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Yesus adalah Raja Damai. Dia lahir di Betlehem Efrata, dia menggembalakan nantinya di dalam kekuatan Tuhan, menuntun umatnya kepada jalan dan kebenaran, jalan satu-satunya yang menuju Bapanya nantinya. Dan disinilah dikatakan dia akan menjadi besar. Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Seluruh bumi mengenal dia, seluruh bumi percaya. Nantinya kita aminkan, nantinya seluruh bumi akan sujud di hadapannya, dan dia menjadi damai sejahtera bagi semua orang yang mau mempercayai dia. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Jadi sudah disampaikan di sini akan ada musuh-musuh, yaitu Asyur, tetapi akan bangkit 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Ayat 6, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa,
Di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Sisa-sisa Yakub ini dikatakan nantinya seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Singa itu sebagai raja, ya, dikenal sebagai raja hutan, dan singa dari Yehuda adalah raja yang memimpin seluruh bumi nantinya. Dia yang menggembalakan, dia yang menjadi pemimpin yang memimpin di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Ayat 8, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tidak ada satupun musuh-musuh daripada Tuhan nantinya yang tidak akan dilenyapkan. Semua akan bertekuk lutut di hadapan Sang Raja Mesias yang lahir di Bethlehem tadi. Raja yang sudah ada sejak permulaan, sejak purbakala, sejak dahulu kala, tetapi sampai waktunya digenapkan dia lahir, dan dia yang bangkit untuk melenyapkan semua musuh dari orang-orang yang mempercayai dia. Ayat 9, maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Akan ada waktunya. Tuhan bilang aku akan, jadi belum, ya, masih ada di situ kuda-kuda yang diandalkan. Dan Tuhan berkata di ayat 9 ini, pada waktu itu aku akan melenyapkan kudamu, yang diandalkan akan dilenyapkan, dan akan membinasakan keretamu. Nah, dulu kalau bangsa Israel mengandalkan kudanya, mengandalkan keretanya, di sana Tuhan berkata dia akan melenyapkan semua yang manusia andalkan. Jadi apapun yang kita andalkan selain daripada Tuhan, Tuhan akan lenyapkan satu kali. Biarlah terus kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan kenalan atau apapun, tetapi hanya mengandalkan Dia. Ayat 10, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Nah, kalau kota-kota yang dianggap kota besar, terlindungi, kubu-kubunya kuat, itu yang manusia biasa andalkan, dan Tuhan bilang aku akan melenyapkan hal-hal yang diandalkan seperti itu. Di ayat 9 ini selalu dituliskan aku akan. Ayat 10 juga, ayat 11 juga dikatakan aku akan melenyapkan ahli-ahli sihir dari tangan, alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Ya, jadi diandalkan tukang peramal yang tahu bagaimana ke depan, Tuhan bilang akan dilenyapkan semua. Ayat 12, aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu, karena menyembah kembali kepada apa yang dibuat tangannya, berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri dan disembah kembali, jadi buatan tangannya mereka yang sembah. Nah, Tuhan bilang aku akan lenyapkan patung-patungmu. Semua yang diandalkan selain daripada Tuhan, di situ akan ada waktunya. Tuhan bilang semuanya akan dilenyapkan. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dengan dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Nah, Tuhan sudah mengajarkan, berteriak, memanggil untuk bertobat, panggilan bertobat, tidak mengandalkan semua yang mereka punya, tidak beribadah kepada ilah-ilah lain, tetapi saat mereka tidak mendengarkan, akan ada waktunya Tuhan akan lenyapkan semua. Dan di sini Tuhan mengajar dari Mika pasal 5 bahwa waktunya Tuhan akan
datang untuk membalas dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Jadi kalau bangsa-bangsa yang mau mendengar pastinya tidak akan mendapatkan murka dan kehangatan amarah Tuhan, tetapi akan dilindungi, akan dijagai, dan akan mendapatkan seperti tadi mendapatkan keselamatan saat mau mempercayai Dia yang lahir nantinya. Yang ini masih di zaman perjanjian lama, Mika sudah menyampaikan nubuatan, dan kita yang hidup di zaman perjanjian baru sekarang, kita percaya Mesias sudah datang, Dia sudah lahir, sudah menyerahkan hidupnya untuk semua orang yang mau mempercayai Dia. Dia sudah kembali ke surga, dan ada Roh Kudus sekarang yang ada di antara kita bagi setiap orang yang mau mempercayai Dia dan mengandalkan Dia di dalam segala segi kehidupan kita, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Maka Dia yang akan terus menuntun sebagai gembala yang baik, akan membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.